Sebelum kita mulai, alhamdulillah tak terasa sebagaimana tadi disampaikan, kita sudah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bulan ini bulan panas, ya, atau Nabi bilang orang terjepit, atau bulan-bulan dan seterusnya, ya. Kita bebas berpendapat, tapi hemat kami kutip dari pandangan Guru Tafarid Wajdi. Beliau menyampaikan bahwa sekarang sudah tidak zaman lagi kita katakan bulan ini bulan terjepit. Kenapa? Dia bilang Guru Tafarid di Masjid Raya itu hari di malam Sabtu, saya ingat persis. Beliau katakan begini, nak, kalau kita bilang terjepit, sakit, tuh ada luka, jelek, ya kan, negatif. Tapi terjepit tanganku di antara tembok dengan meja, terjepit, sakit. Kemudian beliau menawarkan solusinya gampang. Ada kata yang mirip dengan terjepit, tetapi konotasinya tidak negatif. Beliau menambahkan itu adalah istilah diapik. Diapik, ya kan? Diapik oleh dua hari raya. Sebelumnya Idul Fitri dan setelahnya Idul Adha. Sehingga namanya diapik ada di antaranya, ya. Itu tidak negatif. Saya menuju ke masjid ini diapik, di samping saya Pak Ketua, di samping kiri saya Pak Bendahara misalkan. Iya kan? Jadi kita bersyukur, kiri kanan saya ini orang-orang berpengaruh semua misalkan. Jadi begitu pula Zulqa'dah adalah bulan yang mulia karena diapit oleh dua hari raya besar kita. Ya, hari raya ini. Ya, tapi bukan berarti di bulan ini tidak mau ada acara-acara, ya. Biasanya bilang orang kalau bulan Zulqa'dah itu jangan dikasih kawin, ya kan? Kalau ada yang mau kasih kawin atau ada yang menikah di sini anak muda, silakan bulan Zulqa'dah. Ya, bagus ya. Salah satu barakahnya itu, ya kan, banyak gedung didapat, banyak gedung. Kemarin ini kalau bulan Syawal susah gedungnya, susah. Kalau di bulan Zulqa'dah ini gampang. Itu salah satu barakahnya itu. Dan memang bulan Zulqa'dah itu bulan berkah. Kenapa? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 juz 10. Juz 10. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Bilangan bulan itu adalah 12 hari. Di antara itu ada 4 hari yang mulia. Di antaranya ini jamaah, yaitu 3 bulan berturut-turut. Jadi alhamdulillah bulan ini 3 bulan akan datang kita berada di bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Dan rata-rata 40-60% kemungkinan jamaah haji Indonesia itu memungkinkan dia berada di Haramain Mekah dan Madinah di 3 bulan ini. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kecuali mungkin kloter awal. Kloter awal mungkin Zulqa'dah saja dengan Zulhijjah. Pertengahan atau terakhir bisa mendapatkan tiga-tiganya. Di akhir Zulqa'dah dapat, Zulhijjah full, dan di bulan Muharram awal-awal juga dapat. Karena kurang lebih 40 hari kemudian kembali ke tanah air. Masya Allah, ya. Oke, kita lanjutkan kata hikmah kita berikutnya. Imam Ibnu Athaillah menambahkan kepada kita, litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Agar kita semua, ketika kita kemarin berbicara tentang bagaimana mengeluarkan diri kita ini dari sifat-sifat hewania, nafsu duniawi dan nafsu-nafsu lainnya, kemudian kita dianjurkan untuk menyambut perintah-perintah dan panggilan Allah. Dan ketika kita menyambut perintah tersebut, kita berusaha menghadirkan ada Allah di hadapan kita, atau di samping kita, atau di depan kita, dan berada di dekat kita. Jadi kita saya ulang,
hendaknya ketika ada panggilan Allah kita sambut. Kemudian ketika kita melakukan itu bukan hanya disambut, tetapi betul-betul menghadirkan dalam diri ini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan. Qala Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, siapa itu Imam Ja'far As-Shadiq? Cicit, salah satu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ali, cucunya Ali, cucunya Husain bin Ali. Ya. Apa kata Ja'far As-Shadiq? Ketika engkau idza sami'tahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Kita diajari dulu kaidah tafsir. Jadi sebelum kita melangkah makna-makna batin dari ayat ini, kita dulu diajari dulu makna-makna yang zahir. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Ketika engkau menemukan dalam Al-Quran kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, ya kan? Banyak itu ayat yang biasa kita dengar, kutiba alaikumusiyam ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu kan banyak ayat itu dalam Al-Qur'an diawali ya ayyu, berarti ini adalah apa? Panggilan, ya, panggilan. Nah, apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Maka kita ketika dipanggil Allah harus persiapkan diri kita. Fa innama huwa amrun aw nahyun wa ijabatu dzalika 'alal haqiqah thalathatin. Apa maksudnya? Ketika kita dipanggil, maka kita harus persiapkan mental kita, jiwa kita untuk menerima panggilan tersebut. Pilihannya cuma dua. Fa innama huwa amrun aw nahyun. Kalau bukan perintah itu larangan. Cocok nih. Ya, terus bagaimana kalau itu perintah atau larangan? Maka orang yang beriman menyambut perintah itu dengan 3 perkara. Tasdiquhu wal amalu bihi wa iradatu wajhi ta'ala bil amali. Artinya ketika kita diperintah oleh Allah, maka kita harus menyikapi 3 hal. Sebelum kita melakukan ini, jadi ketika ada perintah-perintah dari Allah, ada panggilan-panggilan, kita harus sediakan diri kita mendengarkan baik-baik. Contoh, mama bapak, anakku sini ki, iya kan? Kita disuruh untuk siap-siap, ya kan? Jangan bilang baru dipanggil, kenapa saya terus? Baru dipanggil, kenapa kah? Sibuk kah? Entah kan? Jadi ketika kita dipanggil langsung menuju panggilan, dan kita harus ready, siap. Panggilan itu harus kita terima. Kalau misalkan orang tua kita, siapa yang panggil kita, kalau itu perintah, lakukan. Ada orang minta tolong, bantu, ya kan? Ada beri nasihat, mungkin dalam bentuk larangan. Kalau itu kebenaran, tinggalkan. Itu contoh. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Besok-besok kita mengaji, tahu atau tidak tahu artinya, kita silahkan lihat terjemahan. Sudah subuh kita biasa simaan, atau di rumah kita biasa mengaji. Ingat ketika ada ya ayyu, maka kita harus baca baik-baik. Apa kira-kira panggilannya Allah itu? Apakah nasuruki, lakukan. Nalarangki, hindari, jauhi, ya. Di situ adalah panggilan sayang Allah kepada kita semua. Ya. Kenapa orang dipanggil? Itu tanda sayang. Kalau tidak disayang, berteriak dia kayak begini, kenapa Biasa orangnya, orang bertengkar, saking tidak disayangnya orang bertengkar, orang dimusuhi, kita panggil atau bicara kotor dari jauh atau sambil berteriak, ya kan, sambil besar suara, itu artinya simbol tidak hormat. Simbol marah, simbol benci kepada seseorang. Nah, kalau dipanggil ki baik-baik, itu simbol kasih sayang. Makanya kita mendekat. Mendekat maki, bicara maki dengan pelan-pelan. Di sini ditambahkan Ali bin Abi Thalib
itu mengatakan kepada kita, kalau kita ditegur orang di depan umum itu dua perkara. Ketika kita ditegur pribadi dua empat mata, face to face, itu cuma satu perkara. Imam Ali menambahkan, apa itu yang masuk dua perkara? Kalau kita ditegur, diperintah atau diberikan saran depan umum, itu dua perkara. Dua perkaranya apa? Kalau bukan itu betul-betul nasihat, mau kita kasih siri-siri, napa kasiri, ya kan? Jadi mungkin orang baik nasihati betulan ki, mungkin tidak sengaja ji, karena saking pentingnya, senangnya, buru-buru nasampaikan baru banyak orang, ya. Atau mungkin dia sengaja untuk kasih malu-malu ki, ya kan? Cuma dua perkara itu. Bisa baik, bisa tidak. Kalau kita ditegur di depan umum. Tetapi kalau kita ditegur pribadi, datang ke sini dulu berdua ki, ngobrol empat mata di manakah, ya, di ruangan tertentu, di warkop, dan seterusnya, maka itu berarti yang panggil kita, nasihati kita, tidak ada yang pertama. Apa tadi yang pertama? Napa kasiri? Tidak ada nih, karena tidak ada orang, tidak ada orang, ya kan? Saya panggil ke ini, mungkin bagus kalau begini saudara. Bagaimana tanggapan tak? Oh iya, terima itu. Berarti itu betul-betul sahabat tak. Itu betul-betul orang yang mau lihat kita baik, ya kan? Nah, panggil empat mata ke, oh begini. Sama kita juga berkeluarga. Jangan kita di depan kasih malu-malu seseorang di depan anak kita, kasih malu-malu anak kita di hadapan kakaknya atau adiknya, ya kan? Kasih malu-malu pasangan kita di hadapan anak, kasih malu-malu apakah kalau ada ART kita, asisten rumah tangga kita di depan orang lain, dan seterusnya, ya kan? Nah, bagus memang kalau kita pendekatan face to face, ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau kita menasihati orang di depan umum itu dua kemungkinan. Menasihati seseorang secara, kalau kita istilah japri atau pribadi, ya, maka itu satu kemungkinan. Oke, kita lanjut. Maka ketika kita dipanggil harus mempersiapkan diri kita. Kalau itu perintah, lakukan, larangan, jauhi. Ya. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, kita lanjut, kata beliau, tasdikuhu. Jadi kalau itu perintah atau larangan, ketika pertama kita dengar, karena Allah yang perintahkan kita, ya, dalam Al-Quran atau hadis Nabi memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita, yang pertama kita lakukan tasdikuhu, membenarkan. Tasdik, membenarkan. Tidak bilang bisakah ditawar, tidak bisa bilang salah nuta, enggak, ya. Oke. Begini adalah contoh pergaulan kita kepada Allah. Silang sunnah, sami'na wa ata'na. Tasdik itu dalam bahasa Arab ada tiga. Bil qalbi, bil lisani, wa bil jawarih. Apa artinya? Namanya orang membenarkan ada tiga. Yang pertama, tubuhnya membenarkan. Kalau misalkan diperintah, lakukan ini. Ye, atau sambil senyum, ya kan? Ye, berarti mulutnya. Jadi orang membenarkan ada tiga. Tubuhnya yang membenarkan, lidahnya ikut membenarkan. Ini yang paling susah. Kolbunya, hatinya juga membenarkan. Tapi lakukan ini ketika dia senyum, menerima, ya kan? Oke, berarti tubuhnya sudah membenarkan. Kemudian bilang iye, oke, siap. Oke, lisannya. Ini lagi yang ketiga, kolbunya. Apakah kolbu kita menerima atau tidak? Ya, sama kalau kita di kantor disuruh oleh pimpinan kita, lakukan ini ya, lakukan ini, buat ini dan seterusnya. Langsung kita lakukan segera. Kemudian ada bukti, berarti kita tasdik, membenarkan. Ya, disitulah ciri-ciri orang beriman. Kenapa? Kalau orang munafik mungkin cuma satu atau dua, mulut naji. Siap komandan, siap. Tapi dalam hatinya sesana kita misedeng. Berarti tidak ada wal lembur, tidak ada lagi tunjangan, terlambat sing gajian, nopo kita tapi lakukan tunji. Di sini dikatakan orang yang beriman yang sejati pembenarannya ada tiga. Tubuh, lisan, dan kolbunya itu dia benarkan. Pikirannya semua dia benarkan. Karena ini bosku bilang begini, orang tuaku bilang begini, ya, pimpinanku bilang begini,
guruku bilang begini, pasti mustahil guru saya patul saya, mustahil. Ya kan? Mustahil beliau menyesatkan kita, mustahil. Ya. Oleh karena itu kita langsung benarkan kepada beliau. Saya ingin menyampaikan satu hal. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, pas juga di bulan-bulan begini, ketika itu di hadapan Pak Kiai Mustamin, beliau memanggil kami bertiga di rumahnya untuk masak-masak, ya. Beliau walaupun kiai, ketua MUI Makassar, beliau jago sekali memasak. Beliau istilahnya baku letting, baku dapat di Mesir dengan Prof. Quraish Shihab. Sampai-sampai kalau Prof. Quraish Shihab itu ketemu sama beliau, pasti beliau yang masakkan coto, kondro. Jadi walaupun dia laki-laki, chef, jago memasak, ya. Kemudian beliau ajak kami masak-masak dan memanggil 3 laki-laki, salah satunya saya. Laki-laki semua nak panggil. Kemudian ketika sudah membeli ayam di dapurnya itu, dia ambil satu bagian yang namanya empedu. Mungkin saya sudah ceritakan di sini atau belum. Saya akan ceritakan dengan singkat. Kemudian empedu itu dicuci baik-baik, masih mentah, ya kan? Dihilangkan apa yang perlu dihilangkan. Kemudian beliau langsung memberi tantangan kepada kami bertiga. Tapi digilir dulu. Yang pertama namanya Ismail. Ismail, makan ini. Mentah ini empedu, mentah. Belum dimasak. Oke. Tidak mau nak makan. Salahuddin, makan. Tidak mau nak makan. Dalam hatiku, kenapa bukan saya ini? Iya, saya itu begitu. Saya itu kalau di hadapan guru, apapun yang perintahkan, insya Allah saya lakukan. Mustahil itu guru kita mengajak kepada kemusyrikan. Mustahil itu guru tak, apalagi ketua MUI Makassar, suruh kita mencuri, suruh kita miras. Tidak, paling-paling nak suruh kita belajar, nak suruh kita menghafal, atau ada ilmunya yang mungkin kita belum sampai, ikuti saja. Ya. Ketika sampai yang pertama dan kedua, saya terbenak berpikir, kenapa bukan saya? Semoga tidak namakan ini. Kalau namakan ini berarti tidak dapat barakah. Ya. Yang kedua lagi berpikir, kenapa dia lagi tawarkan? Saya ketika itu yang paling senior. Ini semua adik-adik saya. Kenapa bukan saya disuruh? Ketika itu saya terbetik dalam hati. Pak Kiai, jangankan itu empedu, halal itu empedu karena dari ayam, ya, ayam potong. Kecuali dari babi, ya kan, dari makanan-makanan yang haram, hewan haram. Ini kan dari ayam istilahnya. Oke, disembelih dengan baik, kemudian empedu disuruh makan. Saya langsung terbenak dalam hati. Saking mempercayai beliau, saya langsung bilang dalam hati ini, Pak Kiai, itu cuma ayam. Saya pasti tidak akan tolak. Tai tas saja, mohon maaf, kotoran tas saja Pak ya. Kalau disuruh kak pegangi, disuruh kak cebuki atau disuruh kak apa, kulakukan. Kotoran tak ini misalkan ya, mohon maaf. Ya, apalagi mohon maaf, ini kalau saya pegang atau makan tidak apa-apa ji. Yang dua ini gagal. Sekarang Irham makan ini. Ku makan. Tidak, empedu. Pertama kali saya dengar apa itu empedu. Kan biasa kita kalau makan ayam pahanya, dadanya, ya kan, lehernya, cekernya. Ini empedu. Apa itu empedu? Makhluk apa itu empedu? Saya tidak kenal. Ya kan? Kita pernah belajar biologi, tetapi yang mana itu empedu saya tidak kenal. Saya lupa nih. Kemudian mau saya makan. Tunggu dulu nak. Ketika Anda makan, nak kasih petunjuk. Jangan gigit ini empedu. Sambal lagi. Tahu ibu-ibu sambal lang. Telangi langsung. Oh begitu Pak. Siap. Karena kalau Anda gigi, ini cairannya keluar, pahit sekali nak. Tapi langsung sambalang. Ilalam pisator. Dalam pisator. Ya kan? Aku makan silangsungan. Masih mentah. Sudah dicuci, sudah bersih, aku makan. Talal. Tidak ada rasanya karena enak dengan tidaknya itu di tenggorokan ji.
Ya kan, itu lambung tidak protes, itu lambung. Ya kan, mau pahit, mau manis tidak protes. Ini tenggorokan memang yang banyak protesnya. Enakkah, tidak enakkah? Oke. Kemudian baru ketika itu guru tak menjelaskan. Nah, itu tadi yang kita makan obat. Baru bilang. Ini dua ya. Coba bilang kita tadi pakai obat. Iya kan? Ada biasa orang mendengar ditanya pianuna, oh ini fungsinya begini, labui. Ya kan? Beliau berikan didikan kepada kami, lakukan dulu. Sama dengan kita sholat, puasa, nanti ini kita berkurban, lakukan dulu. Barakana itu nanti besok-besok didapat tong itu. Ya, pasti didapat barakana. Jangan ragu, pasti didapat. Apalagi memang kalau kita pelajari hikmah-hikmahnya, dipelajari apa fadilahnya dan seterusnya. Nah, dan ini obat anti rammusu. Itu aja bapak-bapak ibu-ibu, rammusu. Biasa kita meriang, demam dan seterusnya. Sungguh setelah kejadian itu 1 tahun mungkin tidak pernah demam, tidak pernah rammusu. Padahal saya memang dari dulu sedikit-sedikit demam. Saya tidak terlalu tahan AC. Maklum kita kadang tidak pernah dulu main AC, baru-baru ini main AC. Ya kan? Saya tinggal di Barukan dekat pinggir laut, bagaimana panasnya. Jadi saya lebih suka panas daripada dingin, lebih tahan. Ya, tidak seperti sekarang anak-anak bayi, anak-anak kecil lebih tahan itu dingin daripada panas. Ya, kalau saya tak balik karena sudah terbiasa itu hari. Dan kalau dingin sedikit, ada acara di hotel, pasti rammusu makanya saya harus double pakaian saya. Nah, betul. Ya, ini obat ternyata 1 tahun ketika itu tidak pernah sakit demam. Adapun sakit yang lain oke. Sudah 1 tahun, ternyata sakit lagi dan seterusnya. Ini baru lagi kuingat. Berarti besok ini maka lagi cari ini. Ya nanti ya dan seterusnya. Oke. Apa maknanya? Ketika kita diperintah, dalam hal ini Allah, dalam hal ini siapapun itu, yang penting nuansa kebenaran. Ini yang paling utama. Tasdikuhu, kita langsung benarkan. Asy'ab, begitu langsung. Ketika kita ragukan, itu barakana itu beda dengan ketika kita tapaki, beda. Jadi itu berkahnya beda. Ya, oke, lanjut. Kemudian ketika ada perintah yang kita lakukan tadi, yang pertama adalah benarkan dalam hati, benarkan. Yang kedua, wal amalu bihi, lakukan itu perintah, bukan hanya ye. Ada biasa orang ye, nampatin aja, lakukan ye, ya kan? Wal amalu, lakukan. 2. Dan ketiga, Imam Ja'far As-Shadiq menambahkan kepada kita, jangan cuma sekedar melakukan. Wa iradat wajhihi ta'ala, kita lakukan dengan mengharap ridho Allah, ikhlas, ya kan? Karena ada biasa melakukan sembarang lakukan, ya kan? Tidak sepenuh hati. Kenapa salah? Salah misalnya, ya kan? Berarti mungkin kita tidak sepenuh hati melakukan, ya. Kita misalkan mau terlalu terburu-buru, mau cepat, mau apa, ya. Untuk itu 3 ini yang kita lakukan. Ketika ada perintah Allah, pertama benarkan, yakini. Yang kedua tunaikan, amalkan. Dan yang ketiga lakukan dengan ikhlas. Maka itu namanya menjemput bola rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Guruku berkata, Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, gurunya Ibnu Athaillah berkata, guru langsungnya berkata, radhiyallahu anhu, idza akramallahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi, masyaallah, ketika Allah menghormati, memuliakan seseorang, baik orang itu bergerak atau diam, maka Allah menjadikan setiap gerak-geriknya atau bahkan setiap napasnya itu ibadah. Masya Allah. Jadi hamba-hamba Allah itu yang soleh, walaupun dilihat seperti ini, duduk-duduk caduk-caduk ya kan? Kemudian cuma senyum-senyum, ya kan? Kelihatan diam. Pada dasarnya mungkin dia bertafakur, berarti ibadah.
Pada dasarnya mungkin dia berzikir dalam hati, berarti itu ibadah. Pada dasarnya dia berkhalwat, ya kan, memuji Allah dalam otak, dalam pikirannya, dalam kalbunya, berarti itu ibadah. Maka orang-orang yang soleh, diamnya itu ibadah. Orang-orang soleh, gerak-geriknya adalah ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kemudian wasatar anhu bututu nafsihi, dan ketika Allah mau menghendaki kita kebaikan, hawa nafsu kita ditutupi dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ketika bertaubat, pas dia bertaubat, hilang semua kehendaknya untuk melakukan kemaksiatan itu. Ya, berarti itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Ada orang bertobat, mohon maaf, masih mau melakukan, masih mau. Di sisi syariat, mungkin tekadnya itu orang belum 100%, satu. Tapi secara batin, Allah memang mau menghendaki orang tersebut begitu. Berarti kalau begitu jahat ditakdirkan memang Ustaz. Tunggu dulu. Kalau ada orang jahat begini, maka dia harus berusaha memuji Allah, minta petunjuk kepada Allah supaya dapat hidayah, sehingga berubah. Di sini dikatakan, takutlah terhadap 3 orang. Yang pertama, seorang Jabariyah yang bodoh. Apa maksudnya Jabariyah yang bodoh? Seorang qori yang lebay. Kemudian yang ketiga, seorang sufi atau pelajar tasawuf yang bodoh. Ada 3 ini. Kita harus hindari. Yang pertama dulu. Apa yang dimaksud seorang Jabariyah yang lalai? Jabariyah itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah paham atau sikap agama yang menganggap bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Semua itu kehendak Allah. Tidak usah dedek usaha, tidak usah. Saya surga itu sudah kehendak Allah. Saya neraka kehendak Allah. Saya bermaksiat kehendak Allah. Saya sholat kehendak Allah. Itu Jabariyah. Jadi semua yang dilakukan itu adalah kehendak Allah. Itu satu paham bapak-bapak, ibu-ibu. Ada paham kedua, Qadariyah, tak balikna. Jadi ada 2 paham secara umum tentang takdir, tentang surga, tentang neraka. Mari kita lihat perbandingan antara 2 paham ini. Sebentar kita ambil jalan tengah dan jalan terbaik. Yang kedua, ada orang Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Surga neraka bukan perkara Allah. Itu tentang usaha kita. Kalau pertama tadi apa? Surga neraka Allah yang tentukan. Takdir baik, takdir buruk, kita beribadah atau bermaksiat sudah ditentukan oleh takdir, oleh Allah. Satu. Cocok toh gitu di satu sisi. Pendapat yang lain, surga neraka itu adalah usaha kita. Mau beribadah atau bermaksiat, usaha kita. Mau minum atau tidak, itu usaha kita. Kalau tidak saya kebuka ke ini, berarti tidak minum, ya kan? Nah, kalau kebuka baru kuarahkan ke mulutku, minum, usaha kita, ya kan? Benar satu sisi, benar satu sisi. Terus yang mana benar? Di satu sisi benar yang Qadariyah, di satu sisi benar Jabariyah. Kita di Indonesia secara umum mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa itu Al-Asy'ari atau Al-Maturidi? Secara umum ia berkata begini, dalam perkara kita harus seimbangkan antara 2, baik Jabariyah maupun Qadariyah. Jadi jangan hanya Qadariyah saja melihat satu mata. Semua ini adalah takdir. Kupukulku, ku tampilin ki. Allah itu suruh kak, gitu. Kalau begini orang bahaya itu berperangki, ya kan? Saya mencuri, Allah yang curi itu, Allah yang suruh kayak itu, ditakdirkan kak.
Oke? Satu. Jadi kita harus menyeimbangkan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Ya. Maka Al-Asy'ariyah itu mengatakan bahwa takdir itu, surga neraka itu antara dua hal. Tarik menarik antara kehendak Allah dan tarik menarik dengan usaha kita mau tidak berubah atau tidak. Jadi surga neraka kita mau atau tidak. Nah, sama juga ketika kita menyambut ibadah ini. Jangan cuma Jabariyah saja. Begini modeh, begini cukup bisa. Ya kan? Saya begini caraku, berarti mungkin begitu takdirku. Oke? Saya lakukan beribadah tidak khusyuk, misalkan tidak saya tahu, tak kalami, kami memang bukan orang pesantren, misalkan. Jadi begini tommo juga, masa bodoh. Ya, karena memang saya ditakdirkan begini. Ya, saya memang disekolahkan dan begini. Saya memang orangnya suka marah. Jadi wajar kalau marah. Begitu kan? Saya memang orangnya suka apa? Karena wajar kan memang begitu. Satu. Tapi di lain sisi ada juga namanya usaha. Maka kita harus menyeimbangkan ini antara Jabariyah dengan Qadariyah, dan masing-masing ada ruangan dan temanya masing-masing. Sebelum kita melangkah 2-3 menit, mungkin ada tambahan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Ada mungkin yang ingin bertanya? Pak Yusran, silakan. Oh, garuk-garuk ji. Saya kira angkat tangan malu-malu. Ya, silakan. Ibu-ibu itu biasa ada pertanyaan. Nah, ada ji. Alhamdulillah. Oh, anak muda ya. Saya suka ini kalau ada yang tanya anak muda. Silakan. Bismillah.